Salve, salam jumpa lagi bersama saya Romo Yalo di channel Cahaya Hati Kristiani. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di satu kesempatan Romo mendapat satu tamu anak muda. Dalam diskusi, kemudian dia bertanya begini, Romo, kalau misalkan saya mati, saya bisa masuk surga atau tidak? Mungkin pertanyaan yang sederhana, tetapi kemudian Romo memberikan penjelasan sederhana juga kepada dia. Manusia akan terus jatuh dalam lubang dosa. Tapi Tuhan tetap akan membuka kemarahan imannya untuk menerima. Meskipun dia jatuh, tapi Tuhan akan mengangkat dia untuk kembali ke jalan yang benar. Mungkin karena dia belum memahami jawaban dari Romo, dia bertanya lagi, Romo, kira-kira kalau saya mati saya masuk surga atau tidak? Di kamar Romo ini, di sebelah kiri ada sapu lidi, di sebelah kanan ada sapu gemut itu. Romo mulai emosi. Akhirnya Romo mulai, kalau ditanya satu kali lagi, saya ambil ini sapu, saya taruh langsung di kepala sini. Mungkin karena dia penasaran lagi, dia bilang, Romo bisa jawab ke tidak itu pertanyaan. Romo memberikan analogi sederhana. Kamu lihat, di dalam kitab suci, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan tidak pernah membunuh langsung manusia, mengangkat parang dan menikam atau membunuh manusia. Tetapi rasa cintanya yang besar itu, dia senantiasa membuka jalan agar manusia bisa bertobat. Kemudian dalam kisah Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang, mereka bersembunyi. Tuhan datang mencari Adam. Adam, engkau di mana? Memang Adam tidak menjawab. Kamu nanya, tidak menjawab seperti itu. Tapi kemudian Tuhan mengambil mereka, membawa keluar dari Taman Eden, karena mereka sudah tidak lagi seperti yang Tuhan harapkan. Tapi Tuhan memberikan satu kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Begitu pula dalam kehidupan ini. Pasti kita akan jatuh atau salah memilih dalam berpasangan hidup. Mulai dari pacaran hingga menikah. Yang mau Romo tekankan pada kesempatan atau video ini adalah bagaimana mereka-mereka yang kebetulan sudah ditinggalkan, tapi sakit hatinya masih mendalam. Keluar dari situ dan semangat kembali untuk menghadapi kehidupan. Itu dari pertama, ada yang misalkan satu nyong datang, dia mulai gombal-gombal sedikit. Jika di Indonesia ada masyarakat dibagi menjadi dua, orang mampu dan orang tidak mampu, maka saya memilih masuk dalam orang yang tidak mampu. Tidak mampu untuk melupakanmu. Itu nona langsung macam orang kerasukan, tidak mau lepas lagi itu laki-laki. Tapi dia tidak tahu apakah laki-laki itu mencintai dia dengan polos, tulus atau tidak. Jangan sampai hanya membutuhkan tubuhmu saja tanpa mencintai isi hatimu. Atau ada laki-laki yang lewat, dia mulai, aduh Tuhan siapa pun darah dagingnya, pun ganteng lah, langsung rasa cintanya besar. Tapi dia tidak tahu apakah nanti besok-besok laki-laki itu bisa menjaga dia seumur hidup atau tidak. Ketika akhirnya berpisah, maka dia tidak mungkin untuk bisa langsung melupakan. Tetapi susah untuk orang bilang dalam keadaan modern move on atau keluar dari situ. Maka itu dapat kesempatan ini, Romo ingin memberikan beberapa trik sederhana saja agar engkau yang sudah ditinggalkan untuk kemudian bangkit kembali. Yang pertama, mari kamu menghabiskan banyak waktu di luar. Jangan hanya di dalam karena begitu banyak pikiran. Tapi kamu tahu bahwa ketika kamu keluar di luar, kamu bisa menemukan begitu banyak hal, baik itu di pantai, di gunung, atau tempat-tempat yang bisa membuat engkau berefleksi lebih dalam dan lebih cermat lagi. Yang kedua itu, kamu harus bisa menemukan kembali minatmu atau hobi-hobimu. Mungkin saja ketika dalam perjalanan pacaran, kamu melupakan hobi-hobimu atau minatmu. Kembalikan itu. Hidup harus terus berlanjut dalam senyuman, kebahagiaan, dan sukacita. Tidak boleh lagi harus ada air mata lagi, tapi kamu harus berani untuk keluar itu. Yang ketiga, fokus pada karirmu. Ada orang yang kemudian ketika dia pacaran, dia lupa kalau dia punya karir itu masih di depan sana. Tapi setelah dia berhenti dengan pacarnya atau dengan mantannya itu, kemudian dia harus berani untuk fokus pada karirnya itu lagi. Yang keempat, tetap menjaga tubuh dengan berolahraga dan makanan sehat. Betul, sekarang ada nona-nona cantik yang mungkin karena makan terlalu enak akhirnya perutnya mulai besar. Karena kalau Romo habis misa itu, Romo paling malas itu kalau foto bersama.
Foto bersama dengan mama-mama atau nona-nona. Karena apa? Itu foto bisa berulang-ulang 20-an kali. Karena apa? Mereka punya perut makin membesar. Kan orang bilang berat yang ideal itu adalah 50 kg untuk seorang wanita yang cantik, ideal, dan manis. Akhirnya ada begitu banyak mama-mama dan bahkan nona-nona malam sudah tidak makan lagi. Mereka akhirnya hanya telan ludah saja atau minum air setengah gelas saja dan tidur. Penyakit datang, mah datang. Yang paling penting di sini, selain kamu move on, kamu harus bisa menjaga tubuh dengan berolahraga dan makanan yang sehat. Yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman akrabmu. Terkadang ketika kita berpacaran, kita melupakan keluarga kita atau teman-teman akrab kita. Romo menyarankan untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman akrabmu lagi. Mungkin sama-sama bisa pergi berlibur, nonton film di bioskop sama-sama, atau ke pantai, atau ke tempat-tempat rekreasi yang baik, yang bisa membuat aura positif itu tumbuh kembali. Yang keenam itu, menjauhkan hal-hal yang memicu kegalauan. Seringkali, orang bisa mengingat kembali mantannya itu, karena ada fotonya di situ, atau ada memori-memori, atau tempat-tempat tertentu yang pernah mereka kunjungi. Kamu harus bisa menjauhkan hal-hal yang memicu kegalauan itu. Yang ketujuh, memblokir setiap media sosial mantanmu. Dengan memblokir media sosial mantanmu, engkau merasa bahwa dia sudah tidak ada lagi bersama denganmu, dan engkau bisa jalan dengan jalan yang baru. Yang kedelapan adalah, jadikan putus cinta ini sebagai pelajaran berharga. Kamu tahu, ketika kamu ditinggalkan, atau hubungan itu harus berpisah, kamu menjadikan sebagai pelajaran berharga. Yang membuat kamu ketika menemukan pasangan yang baru, kamu bisa menyelisinya dengan lebih baik agar bisa membuat engkau lebih bahagia. Dan yang kesembilan adalah mencoba untuk membuka hati. Banyak orang yang ketika putus cinta dia mengalami trauma yang berkepanjangan hingga mental dan psikisnya terganggu. Karena itu dia susah untuk membuka hatinya. Sekali lagi yang Romo katakan, hidup harus berlanjut dan terus maju. Siapa tahu ada orang baru yang bisa mempercepat penyembuhan lukamu dengan mencintaimu sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkatimu. Salve. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar engkau bisa mendapat video-video terbaru dari channel Jaya Hati Kristiani.